Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu itu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum, tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya. Kita melihat gimana perkembangan mengenai ijazah Gibran Rakabumi Gibran. Lagian Jokowi nyogok sini emang itu duit dia.
Itu duit korupsi juga. Tangkap Jokowi mazulkan Gibran, kalau lambat negara akan hancur berkeping-keping. Salam akal sehat. Di era Jokowi semua sektor terlibat korupsi, termasuk DPR dan MPR. Semua ini rakyat yang harus berjuang dan purnawiraan TNI untuk memazulkan Gibran ketua umum. Gerindra juga menikmati di era Jokowi. Yakin akan terjadi di gelombang besar mengingat rakyat sudah jatuh miskin karena ulah Jokowi dan para koruptor. Lihat saja nanti. Jika DPR tidak pro rakyat, jangan ada DPR lagi di negara Republik Indonesia tercinta ini. Jika DPR atau DPRD tidak pro rakyat, saatnya rakyat harus bangkit, maka tiada kata lain bubarkan DPR atau DPRD. Hanya pidato tunggal dari ketua DPR, bubarkan saja para wakil rakyat ini. Lebih cepat, lebih baik Gibran dimazulkan. Jangan DPR selalu bikin dagelan rakyat, sudah muak. Dagelan semua bisa direkayasa apapun di negeri ini. Rapat gak bisa hadir, gaji dan tunjangan diterima, mental dan moral tak patut dicontoh. Malulah pada dirimu sendiri, wahai DPR. Muak datang duduk. Kalau DPR sudah tidak mewakili rakyat, kita sebagai rakyat, mari kita rapatkan barisan dan kita bubarkan saja DPR. Reformasi jilid 2 harus terjadi. Setuju dipercepat pemazulan saat meruntuhkan Disna Solo. Seorang segera Gibran dimazulkan. Wapres pelangak-pelongok. Kerjanya bisa apa? 270 juta penduduk Indonesia dapat wapres pelangak-pelongok. Sungguh memalukan. Apa kata dunia secepatnya Gibran diberhentikan dari jabatan wapres? Rakyat Indonesia setuju Gibran dimazulkan. Bubarkan dinasti, bubarkan DPR, apalagi banyak yang tidak hadir. Mereka itu mewakili rakyat, dibayar rakyat itu. Pelanggaran itu cirian orang-orang yang zolim, tidak dipilih lagi. DPR masuk angin. Anggota DPR tidak hadir patut dipertanyakan siapa saja dan dari partai apa saja. Serunya dibeberkan supaya rakyat tahu. Bubarkan saja DPR dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Hanya jadi budak Jokowi dan oligarki, tidak mewakili aspirasi rakyat. Lebih cepat, lebih baik Gibran dimazulkan. Cepat adili Jokowi dan kroninya mantap. Rakyat Indonesia harus melihat partai mana yang dapat saweran masalahnya. Cuan miliono gak berseri, contohnya ijazah. DPR RI benar-benar payah, mahal dibayar pakai uang rakyat, tapi rakyat paripurna gak hadir. Secepatnya Gibran diganti, itu sangat lebih bagus karena Gibran itu hanya bahan bagi negara. Rugi rakyat dan negeri ini kalau wapres seperti ini. Lagi pula Jokowi punya agenda licik dan memasang Gibran sebagai wapres. Kami sebagai rakyat jelata mendukung langkah pemazulan wapres untuk menjaga stabilitas politik nasional. Gibran dimazulkan, lebih cepat, lebih bagus. Ayo mahasiswa bergerak dan semua rakyat yang masih cinta negara dorong DPR untuk menurunkan Gibran. Diganti Hahi yang pantas dampingi Pak Prabowo, Mbak Puan. Yang tidak hadir berarti Jokowi. Anggota DPR yang tidak hadir di sidang paripurna DPR berarti sudah menerima uang suap dari Jokowi. Bubarkan DPR sekarang juga. DPR hanya digaji dari pihak rakyat, tapi kok tidak mihak pada rakyat. Mau bersama maju bareng-bareng Mbak Puan Maharani, suen rakyat dan masyarakat sujud syukur. Saya pastikan di pemilu yang akan datang pasti golput. Untuk apa milik kau yang menentukan? Hanya segelintir purnawirawan. Indonesia terlalu banyak persyaratan dan aturan. Anggota DPR yang tidak hadir tolong dipublikasikan nama-namanya biar rakyat tahu siapa yang pengkhianat rakyat. Kami rakyat Sulawesi mendukung penuh pemazulkan Gibran. Seharusnya setiap sidang paripurna anggota DPR harus hadir. Yang tidak hadir tidak usah digaji dan Plek 2029 gak usah dipilih. Yes, Bampuan, suara DPR, semoga Gibran tamat. DPR tidak sejalan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Baru lepas dari masa rese, udah banyak yang tidak hadir. Harusnya malu gaji dari ruang rakyat. Saya sebagai warga negara menanggapi anggota Dewan yang tidak hadir rapat paripurna untuk kepentingan arah bangsa dan negara agar supaya diberi sanksi pencopotan dan pemecatan karena tidak sesuai dengan amanat dan fungsinya sebagai yang mewakili suara rakyat. Dan ini Presiden Bapak Prabowo harus punya perhatian khusus untuk menindak perilaku seperti ini. Semoga cepat dimazulkan. Pak Gibran tidak bersalah, gila yang mau mazulkan Pak Wapres. Alhamdulillah
tamatlah Gibran telah dimajukan. Hasil rapat paripurna di DPR RI, semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasa puas Gibran tamat hasil rapat paripurna DPR RI, supaya rakyat merasa lega dan puas. Terima kasih pada semua anggota DPR RI. Pokoknya jangan sampai ditunda atau nggak ada dimazulkan, berarti kalian bikin rakyat muak. Jangan salahkan rakyat. Reformasi 98 terulang lagi. Ingat, yang tiada datang konco Jokowi tak patuh padahal wakil rakyat kotada kalau gih apa adalah wakil ayat. Pecat saja yang tidak hadir, mereka tidak mendukung rakyat. Kalau DPR tidak respon terhadap rakyat, termakan surat yang dilayang para pernipurawan, mendingan tak perlu DPR, apa gunanya DPR. Anggota DPR yang tidak hadir harus disanksi berat, nilai perlu dikeluarkan. Saja rakyat marah gaji mereka dari pajak rakyat, bila perlu bubarkan saja DPR. Haruskah mahasiswa dan rakyat membongkar atau gedung DPR RI? Ternyata rapat paripurna DPR terkait pemazulan Wapres Gibran masih belum agenda bahasan. Menurut Sumi Dasko Waketum DPR, surat kelompok perniwiran TNI belum ditawarkan ketika DPR untuk dibahas dan surat tersebut masih di Sekjen DPR. Semoga semua anggota Dewan setuju. Semua anggota DPR RI cuma nerima gaji buta, bubarkan saja DPR, cuman hambur-hamburkan uang negara. DPR tergantung oligarki, jika tidak ada uang, tidak ada keputusan. Mudah Jokowi mengagalkan pemazulan Gibran, kasih saja anggota DPR 10 miliar per orang. Mazulkan secepatnya Wapres Samsul Gublek, yang penting buat Indonesia ganti dengan orang yang baik, jujur, amanah, tegas, berkeadilan. Jadi teringat sinetron Akibat Pernikahan. Para purnawirawan jenderal yang sudah mengalami perjuangan dan darah, bukan orang-orang sembarangan. DPR RI kalau tidak bisa memutuskan pemazulan dan tidak berpihak rakyat, bubarkan saja DPR RI. Pecat DPR yang tidak hadir pada sidang paripurna, hanya taunya menerima gaji, rapat penting tidak hadir, malu sebagai wakil rakyat, mana kinerjamu. Ini kepentingan bangsa, bukan sekedar kepentingan politik. Jangan dibiarkan koruptor, jangan dipiara, adili seadil-adilnya. Betul, DPR dibubarkan saja, tidak fungsi dipikirkannya, hanya korupsi. Bubarkan saja yang namanya lembaga DPR dari negara ini, percuma nggak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat. Pimpinan sidang baca naskah rapat sedang dikerja hansip. Semua anggota dewan sudah sogok ya, terus diundur, dipersulit. Wapres kekanak-kanakan kurang pantas. Ditanya selalu tidak nyambung. Gimana mau memimpin bangsa ini? Kakasi DPR MPR tidak mendengarkan rakyatnya, seharusnya MPR ikuti apa yang menjadi kemauan rakyat. Bagi yang masih memuja-muja Jokowi, lihat kasus pembunuhan 6 laskar jihad, kasus kriminalisasi terhadap para ulama, para ustadz-ustadz dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan, dekriminalisasi kasus pagar laut, kasus ijazah palsu dan lain-lain. Terus yang mau dibelain apalagi? Oke kawan-kawan, kita sudah mulai sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar.